Update kasus Subang, 5 jaksa penuntut umum disiapkan untuk sidang Yosep dan Danu. Laporan wartawan tribunjabar.id, yakni Nasmi Abdurrahman. Dijelaskan bahwa 5 jaksa penuntut umum atau JPU disiapkan Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jabar untuk sidang kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya, mengatakan, kelima JPU itu merupakan gabungan dari Jaksa Kejati dan Kejari Subang. Ya, satu tim gabungan dari Kejati dan Kejari Subang, kami akan bekerja secara profesional dan sesuai SOP, atau prosedur operasional standar, ujar Nur Sri Cahyawijaya, Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024. Saat ini, kata dia, tim jaksa penuntut umum masih merampungkan surat dakwaan untuk 2 tersangka, yakni Yosep dan Ramdhanu alias Danu. Berkas perkara Danu dan Yosep sudah dinyatakan lengkap atau P21 tertanggal tanggal 2 Februari tahun 2024 bersama 240 barang bukti, seperti mobil dan sepeda motor. Selain menyusun dakwaan untuk Danu dan Yosep, jaksa juga masih melakukan pengecekan untuk berkas 3 tersangka lainnya, yakni Arigi, Abi dan Mimin. 3 berkas perkara itu masih dalam tahap konsultasi karena ada beberapa alat bukti yang belum lengkap. 3 berkas untuk 3 tersangka. Jadi, total 5 berkas, 2 sudah di tahap 2, yang lain belum, ucapnya. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, saat ditemukan jenazah Tuti dan Amel, di dalam bagasi mobil dengan kondisi bersimbah darah. Keduanya diduga kuat menjadi korban pembunuhan berencana. Butuh waktu sekitar 2 tahun bagi polisi untuk menetapkan 5 tersangka sebagai pelaku pembunuhan, yakni Ramdhanu, Yosep Hidayah, Mimin, Arigi Reksa Pratama, dan Abi. Hingga kini, hanya Danu dan Yosep yang ditahan oleh kepolisian, sedangkan 3 tersangka lainnya belum ditahan dengan alasan subjektivitas penyidik. Siap sidang Pak Yosep? Siap sidang? Siap lah. Detik-detik kasus Subang akan memasuki persidangan. Yosep Hidayah mengatakan tidak akan pandang bulu, entah bukti apa yang akan diungkap Yosep Hidayah di persidangan nanti, apakah ucapannya akan menjadi nyata, atau hanya isapan jempol semata. Baiklah, kita beralih bicara soal Danu. Berbicara mengenai Danu, di dalam kasus Subang ini, ada satu hal yang membuat netizen menganggap kesaksian dari Danu tidak bisa 100% dipercaya. Bahkan ada banyak yang sangat tidak mempercayai Danu, ya meskipun dalam segi jumlah, masih lebih banyak yang mendukung Danu untuk mengungkap kasus ini. Satu hal yang menjadikan kesaksian Danu lemah di mata netizen yakni karena tidak adanya saksi lain yang memperkuat kesaksian Danu. Itu disebabkan karena hanya Danulah satu-satunya orang yang mengaku dalam kasus ini. Sehingga menjadi tugas berat bagi kepolisian, untuk membuktikan kebenaran dari kesaksian Danu. Terlebih lagi, kesulitan kepolisian yakni berada pada oknum atau OOJ yang mempersulit ditemukannya barang bukti, sehingga makin sulit bagi kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Namun kita harus meyakini, bahwa pihak kepolisian tidak kehilangan akal, karena masih banyak cara untuk mengumpulkan alat bukti yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan di persidangan nanti. Terlebih lagi, hasil dari rekonstruksi kemarin, Kombes Pol Surawan menyatakan bahwa kesaksian Danu di TKP atau setiap adegan yang dilakukan sudah sesuai atau ada kesesuaian dengan barang bukti di TKP. Perlu diingat bahwa, seorang hakim hanya membutuhkan 2 alat bukti untuk menetapkan terdakwa menjadi terpidana. Di sini sudah jelas kesaksian Danu menjadi alat bukti yang utama, dan penyidik hanya perlu 1 alat bukti lagi saja. Sejauh ini, untuk Yosep sendiri kita melihat sudah ada 2 alat bukti yang kuat. Dan ditambah pihak Polda mendapatkan beberapa bukti lain saat olah TKP. Lalu bagaimana dengan Bu Mimin, Arigi dan Abi? Apakah kesaksian Danu saja cukup untuk menahan mereka nantinya? Jika Yosep Hidayah terbukti bersalah, maka yang lain pun akan ikut bersalah. Karena posisi mereka saling menguatkan, jika satu saja terungkap, maka terungkaplah semuanya. Kepolisian memang cukup cerdas membawa Yosep dulu ke persidangan, walau memang terkesan memaksakan karena waktu penahanannya sudah mau habis. Kepolisian hanya terkendala di 3 tersangka saja, namun tidak terkendala soal Yosep Hidayah. Di persidangan nanti, bagaimanakah sikap hakim dalam menanggapi kesaksian Danu? Kesaksian Danu tentunya tidak serta-merta dibenarkan oleh hakim. Hakim adalah seorang yang pengalaman di bidangnya,
jika ada indikasi Danu berbohong, maka hakim juga pasti akan bisa melihat dari gerak-geriknya. Danu bisa terbukti berbohong jika kesaksiannya bisa dipatahkan oleh orang lain. Misal, jika ada CCTV konter Arigi yang sudah diuji oleh ahli digital mengenai kebenarannya, dan terbukti Arigi ada di konter, maka cukuplah hal tersebut bisa mematahkan kesaksian Danu. Namun jika tidak ada bukti atau kesaksian pelaku lain yang mematahkan kesaksian Danu, maka untuk saat ini kesaksian Danu masih dalam kesaksian terkuat dalam kasus ini. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan. Pilpres sudah lewat dan waktunya bagi kita melihat persidangan kasus Subang. Persidangan ini akan menentukan apakah Yosep Hidayah akan masuk sel untuk selamanya, atau bebas lepas dari fitnah yang dilayangkan untuknya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita tunggu info selanjutnya dari kasus ini. Dalam satu perkara yang dimana ada serta saksi itu, satu dengan yang lain itu pasti nyambung. Ya, saya perannya ini, saya melihat ini, saya melihat ini, saya mengeksekusi, saya mengkritik, semua saling mendukung sebetulnya ketika dicari. Ya, dicari kesamaan. Ketika itu berbeda satu dengan yang lain, nah perlu dipertanyakan nanti di keikutsertaannya, ya. Berkaitan dengan perkara yang melibatkan beberapa orang, artinya ada sebuah tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 55 tentang turut serta. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut pendapat ahli kualitas tersangka yang memberikan keterangan kesaksiannya untuk tersangka yang lain? Ya, kalau terkait pasal 55 maka itu ada keikutsertaan ya di dalam satu tindak pidana. Tentu di dalam keikutsertaan itu ada peran yang berbeda-beda, ya, tidak sama semuanya perannya. Ada peran yang menjadi pemimpinnya, ada peran yang mendukung, ya, ada peran yang melakukan, ada peran yang mengawasi dan sebagainya. Semua perannya bisa berbeda-beda. Nah, jadi mestinya dalam satu perkara yang dimana ada keikutsertaan seperti itu, satu dengan yang lain itu pasti nyambung. Ya, saya perannya ini, saya melihat ini, saya melihat ini, saya mengeksekusi, saya mengkritik, semua saling mendukung sebetulnya ketika dicari. Ya, dicari kesamaan. Ketika itu berbeda satu dengan yang lain, nah perlu dipertanyakan nanti di keikutsertaannya, ya.